apa? Untuk perguruan tinggi apa? Ada tri apa? Penelitian, pengabdian, ya. Pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah, semacam itu. Ada makna filosofisnya sendiri. Oke, saudara, kita awali pagi ini untuk membangkitkan semangat. Kalau nanti ada audio bunyi, saudara tolong ikuti. Mengapa? Kita tadi harusnya kumpul pukul berapa? Saudara siap jam berapa? Ya? Ya, Pak. Oke, coba ya. Saya coba slide show-kan. Hafal? Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan baju untuk masa yang akan datang. Kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu, menjadi tanggunganmu terhadap bangsa. Coba referen yang kedua. Sudi tetap jujur dan tak usah banyak terus pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Sudah, saya stop dulu. Mengapa kita harus selalu mencoba melatihkan ini? Saudara itu calon guru PPKN. Kalau lagu-lagu nasional aja nggak hafal bagaimana? Ya, saudara nanti harus tetap bisa. Dan bisa membelajarkan ke siswa. Kita harus habituasi, kita biasakan kepada anak didik kita. Jangan ajari dengan statue itu ya. Apa itu ya? Oke, jadi dan saya perhatikan tadi saudara liriknya saja ndak apa. Bagaimana memahami makna? Coba, ada yang keliru. Bangun pemuda-pemudi atau pemudi-pemuda? Ya, salah kan masih ya, pemudi-pemuda. Karena kalau seperti di Jawa ada guru lagu lirik itu IA Indonesia. Kalau pemuda-pemudi nanti jadinya Indonesiai. Ya, oke. Sekarang coba semacam itu perhatikan. Ini sesuatu yang sepele tapi tetap kita perhatikan. Ya. Saudara, tolong sebelum masuk materi saya mengingatkan, kuasai yang namanya soft skill tambahan. Itu karena itu nilai tambah saudara kalau nanti sudah lulus. Bisa mimpin lagu, membirama, itu soft skill. Ya, jadi ikuti UKM yang memang positif. Pramuka nanti bisa melatih jadi petugas upacara, semacam itu harus ikuti. Oke ya, ini tambahan saja. Sekarang kita coba lihat materi kita. Sesuai dengan jurnal pembelajaran kita sekarang masuk di kajian setelah UTS tentang apa? Pembelajaran daring ya. CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah kita masuk di CPMK yang kelima, yaitu apa? Bahwa saudara nanti dapat menganalisis model pembelajaran daring, yang berikutnya dapat menerapkan. Nah, generasi saudara memang sudah berbeda dengan generasi saudara, tapi teknologi akan terus berkembang. Nanti ketika saudara sudah tiba waktunya untuk mengajar, mungkin teknologi sudah akan bergeser lagi. Tetapi setidaknya sekarang saudara sudah kuasai. Oke.
Kita lanjutkan berikutnya setelah ini CPMK kita lanjutkan ke tujuan. Kita breakdown dari CPMK tadi meliputi apa saja. Yang pertama, saya tunjukkan sekalian. Yang pertama, saudara harus mampu merancang penyelenggaraan. Merancang penyelenggaraan itu nanti saudara harus mampu merancang atau men-setting pembelajaran daring. Karena pada saatnya saudara nanti tidak akan mengajar hanya di kelas biasa. Bisa jadi karena sesuatu hal saudara harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Yang kedua, saudara harus mampu merancang media pembelajaran untuk daring. Bikin PPT itu tidak hanya maju dan mundur. Saudara setting atau rancang desain di Canva juga tidak hanya seperti itu. Ya, harus maksimalkan. Ya, yang berikutnya adalah mampu menyelenggarakan. Setelah merancang, saudara mampu menyelenggarakan. Pada saat menyelenggarakan inilah fitur dari platform untuk penyelenggaraan pembelajaran itu banyak yang harus kita kenali. Mungkin saudara pernah mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Sebetulnya pengertian media di sini, saudara, kalau misalnya kita platform, itu adalah platform yang konferensi, tapi memang sudah ada platform yang didesain untuk tujuan tertentu. Ya. Ada yang memang didesain untuk tujuan tertentu. Mungkin saudara pernah ikut semacam kursus online. Nah, itu platform yang memang sudah didesain untuk itu. Nah, tapi kita nanti karena kita tidak membuat itu, tidak mendevelop, tidak bangun itu, kita nanti akan menggunakan model yang platform konferensi. Dan itu yang paling banyak atau umum kita gunakan, yaitu nanti kita akan lihat ada Zoom dan Jmeet, itu yang paling banyak. Di samping itu masih banyak, tapi tidak apa-apa, nanti kita kenali. Kemudian kita akan kaji tentang media pembelajaran daring, setting, kemudian optimasi. Bagaimana kita mengoptimalkan itu. Ya. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mendapatkan materi tentang media konvensional. Coba saya ingatkan lagi. Mengapa harus dengan media konvensional? Di tempat penugasan saudara nanti bisa jadi tidak tersedia perangkat yang akan bisa saudara gunakan untuk ini. Jadi tetap harus menggunakan media konvensional. Tolong diingat, untuk membangun sebuah media, mengkonstruk sebuah media, saudara harus bisa membuat mind map yang bagus. Sehingga nanti dari titik mana kita berangkat, ya, kemudian membuat sub apa. Jadi susunan berpikir kita, konstruk kita itu nanti jelas. Ya, kalau bulet siswanya nanti tidak akan ngerti. Kalau saya ngomong bulet yang dari NTT ngerti ya? Muter-muter itu namanya bahasa Jawa bulet. Oke, enggak apa-apa, ayo belajar bahasa Jawa.
biar nanti kalau beli ke pasar murah. Ya, oke. Setelah media, setting, optimasi, kita maksimalkan. Sekarang kita lanjutkan. Platform pembelajaran. Ini yang populer kan ini kan? Ya. Ada pilihan berbayar atau free, gratisan. Saudara suka yang mana? Gratisan. Yes, bisa ditebak. Oke lah, saudara, yang jelas bayar dengan free itu mesti ada plus minusnya. Kalau yang berbayar itu nanti fiturnya lengkap. Misalnya Zoom ya mau kita pakai berapapun. Saudara kan biasa ngikut gitu kan? Ya. Nah, ada yang tiba-tiba baru diselenggarakan mati. Mengapa? Karena limit batasan waktunya, dan itu berarti menunjukkan kalau itu barang gratisan. Ya, itu Zoom. Nanti kita bisa lihat bagaimana Jmeet. Fitur yang sekarang untuk Jmeet, kalau gratisan tidak bisa merekam. Saudara pernah menggunakan ini kan? Oke. Karena sudah pernah menggunakan. Ini kalau yang lain-lain nanti bisa cari. Tentunya semuanya punya plus minus, tapi karena yang populer di negara kita itu ya kebanyakan Zoom sama Jmeet, ya kita pakai itu. Oke. Dah. Tadi sudah saya berikan tambahan dikit tentang apa itu Zoom, Jmeet, plus minusnya apa. Sekarang tolong, ayah, ini berapa orang? Dah, ayah, sudah, ini kita 2 kelompok aja. Ini muter sebentar. Coba, yang sini Zoom, yang sini Jmeet. Apa kelebihan, apa kelemahan? Ayo, Zoom, Jmeet, siapa yang mimpin kelompok ini? Silakan muter sebentar. Iya, enggak usah digabung lah, diputer enggak apa-apa gitu dikit. Iya. Boleh, pokoknya diatur yang bagus. Boleh kalau bisa mejanya ya udah yang sini. Nanti kan bisa diatur ya. Digeser dikit. Yang lagi. Ambil yang tengah biar mudah. Nah, udah ngumpul. Saya pasang timer ya. 5 menit maksimal. Pokoknya nanti denger ini berarti selesai. Perwakilan kelompok silakan ke depan untuk mempresentasikan. Diskusikan.
Tinggal 1 menit ya. Pokoknya ditulis. Selesai. Oke. Ya, silakan wakil dari yang menganalisis plus minusnya Zoom. Silakan. Ayo, silakan di depan untuk disampaikan ke teman-teman. Lain, kelompok lain tolong perhatikan ya. Ayo, sudah waktunya. Ya, berdiri, sampaikan. Baik teman-teman dan Bapak, sebelumnya saya dari perwakilan dari kelompok 1 atau kelompok analisis kelemahan dan kelebihan dari Zoom, kami ingin mereview jawaban dari kelompok kami tentang kelemahan dan kelebihan dari platform Zoom. Dan di sini kami menemukan beberapa kelemahan secara umum dan kelebihan secara umum. Yang pertama, kelemahan. Kelemahan dari Zoom di sini kami menemukan bahwa rekaman hanya tersedia untuk pengguna premium. Jadi untuk yang gratisan tidak bisa menggunakan dalam platform Zoom. Yang kedua, untuk versi gratis dibatasi waktu maksimal 60 menit untuk rapat Zoom. Jadi bagi yang belum berbayar atau versi gratis ini mempunyai waktu atau batasan selama 60 menit untuk melakukan rapat. Jadi sangat tidak diuntungkan bagi pengguna gratis jika menggunakan platform Zoom. Baik, yang kedua untuk kelebihannya. Kelebihan dari platform Zoom ini, yang pertama itu mudah diakses dan digunakan. Jadi untuk yang tidak terlalu paham tentang teknologi bisa menggunakan Zoom ini, jadi dapat diakses dengan mudah dan digunakan dengan mudah juga. Yang kedua, internet tetap stabil walaupun sinyalnya sedikit. Jadi itu sangat menguntungkan bagi teman-teman kita yang di daerah cukup terpencil. Jadi meskipun sinyalnya lambat, tapi internet di platform ini cukup stabil. Jadi bisa digunakan secara maksimal oleh teman-teman kita. Yang ketiga itu sudah banyak digunakan oleh media-media pembelajaran online masa kini. Jadi itu mungkin karena kelebihannya tadi, jadi selalu digunakan oleh media-media pembelajaran online. Baik teman-teman, itu saja
hasil analisis kami tentang kelemahan dan kelebihan dari platform Zoom. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman kelompok yang yang kedua, kami silakan untuk menanggapi. Ada tambahan dari anggota kelompok, silakan. Dari hasil diskusi tapi belum tersampaikan oleh wakil. Apa itu plus minus dari kalau kita menggunakan Zoom? Dari kelebihannya Bapak. Ya, apa? Dari Zoom ini kita bisa langsung mengakses di browser. Tidak usah lagi mendownload, langsung mengakses ke browser bisa. Jadi tidak usah mendownload dulu, kita bisa mengakses di browsernya. Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Oke. Nah ya, plus minus Zoom sekalian kita bahas supaya tidak lupa. Ya. Yang jelas pertanyaan pertama, sekarang zamannya AI. Tadi murni diskusi atau hasil pemikiran saudara yang muncul pada diskusi atau saudara minta bantuan AI? Muncul Pak. Muncul Ya. dari hasil diskusi? Ya. Oke. Ada yang mencoba menggunakan AI? Tidak. Loh, sekarang itu sudah zamannya, tapi tetap diverifikasi. Mengapa? Karena AI itu bekerja berdasar algoritma. Ya. Sehingga jawabannya akan ditentukan oleh prompt atau input yang saudara masukkan. Saudara akan bertanya apapun mesti akan dijawab. Saudara ketik Siti ya dijawab, diketik soto ya dijawab, ya. Iya. Oke. Artinya apa saudara? Bahwa sekarang adalah satu keniscayaan kita tidak bisa menolak itu karena memang realitasnya ada. Tapi tetap harus kita verifikasi. Oke, sekarang kita balik lagi. Murni hasil diskusi ya. Ya Pak. Mudah diakses. Jelas. Ya. Iya Pak. Nah, kemudian sinyal walaupun lemah tetap stabil. Kalau info dari teman-teman makan kuotanya. Kalau kita pakai WiFi tidak terasa. Tapi ketika menggunakan kuota, ketika menggunakan Zoom dengan Jmeet berbeda. Itu kelebihan. Paham ya? Iya Pak. Untuk yang kelemahan kalau kita menggunakan Zoom apa? Rekaman. Yang free itu 45 menit. Bagaimana kita mengakali itu? Ya kita buka ulang, kita start ulang, kita mulai ulang. Tapi kalau itu ya kan sebetulnya tidak bagus juga. Kalau pengen aktivitasnya lancar. Oke. Itu ya kelemahan. Yang berikutnya ya batasan waktu tadi. Oke. Oke, dah ini ya saudara tolong perhatikan semua. Sekarang giliran yang dari kelompok yang analis kelompok 2 ya, yang analisis tentang Jmeet. Ayo silakan wakil. Iya, ayo sama. 5 menit juga ya. Memberikan kelebihan dan kekurangan dari platform Google Meet. Jadi di sini kami menemukan beberapa kelebihan. Yang pertama itu kelebihannya mudah diakses melalui MI, Google Calendar dan Google Classroom. Yang kedua itu koneksi internet memadai. Google Meet menyediakan kualitas video dan audio yang baik. Yang ketiga itu waktunya tidak terbatas untuk akun yang edukasi. Coba diulang yang pertama tadi, kalimatnya gimana? Yang pertama itu mudah diakses melalui email, Google Calendar, dan Google Classroom.
Terus? Yang kedua itu, jika koneksi internet memadai, Google Meet menyediakan kualitas video dan audio yang baik. Yang ketiga itu, waktunya tidak terbatas untuk akun yang diedukasi. Yang keempat itu, bisa berbagi layar gratis dengan fitur lengkap. Kelebihan. Oke. Untuk yang kelemahan. Terus kelemahannya itu pembatasan berbagi layar. Yang kedua itu masalah presentasi kosong. Yang ketiga fitur terbatas atau 1 jam. Yang keempat itu penggunaan layar interoperabilitas dilarang bergabung. Dan yang keempat itu menampilkan peserta yang terbatas. Yang kelima, penggunaan dari luar dominan tidak diperbolehkan. Bentar. Coba saya coba catat tapi baca agak pelan. Yang pertama. Yang pertama itu pembatasan bagi layar. Batasan layar. Terus. Yang kedua itu masalah presentasi kosong. Terus. Yang ketiga itu fitur berbagi layar. Terus. Yang keempat itu penggunaan layar interoperabilitas dilarang bergabung. Penggunaan layar interoperabilitas dilarang bergabung. terus Yang keempat itu menampilkan 5 ya. Apa? menampilkan peserta yang terbatas. Sudah? Ada lagi? Oke. Tolong semuanya perhatikan depan. Sama dengan kelompok yang analisis Zoom, hasil diskusi atau pakai AI? Diskusi, Pak. Ya? Jujur? Kalau saya melihat ini sebagian saudara temukan di AI. Iya. Mengapa? Ada yang nggak match. Tapi enggak apa-apa. Memang zamannya. Tapi ini setidaknya membelajarkan kita bahwa perolehan jawaban kita tetap harus kita verifikasi. Karena bisa jadi prompt yang saudara masukkan di AI tadi nggak pas. Oke, kita coba yang pertama. Coba kelompok yang lain juga perhatikan. Mudah diakses menggunakan Google. Tadi saudara menyebut Google apa? Google Classroom. Itu sesuatu yang berbeda. Nanti Google Classroom itu adalah salah satu platform pembelajaran. Kalau ngakses Google itu namanya search engine. Mesin pencari itu namanya search engine. Yang populer memang Google ya. Tapi di samping itu saudara bisa pakai Firefox. Yang bawaannya Microsoft itu apa? Microsoft. Tulisannya Edge, saudara baca apa? Microsoft Edge. Dah ditunjukkan sekalian. Harus tahu, jangan diomongkan tapi nggak tahu ya. Ini simbolnya. Microsoft Edge. Itu sama, statusnya adalah search engine, mesin pencari. Nah, tapi bawaannya Microsoft yang AI itu misalnya saudara pakai ini, Copilot. Waduh, ini lupa timernya. Ya. Dah pakai Copilot. Yang populer ChatGPT. Ya. Sekarang saudara pakai ChatGPT yang versi berapa? Gimana? Ya 4.0 4.0. Gratis atau berbayar?
dari tadi seneng gratisan terus saudara itu. Mahasiswa Pak biasa. Waktunya terbatas Pak. Oke, ayo. Ini ya yang Jimit tadi. Waktu tak terbatas, jawabannya betul. Jadi tolong ya, yang jawaban pertama akses melalui Google Classroom itu salah ya. Melalui Google. Karena kalau nanti Google Classroom itu salah satu fitur salah satu platform. Ya. Oke. Yang berikutnya, waktu tak terbatas itu adalah kelebihan dari Jimit. Tapi yang belum masuk apa? Oh sorry, nanti di situ. Kualitas audio bagus. Apakah nanti kualitas audionya bagus atau tidak itu juga akan dipengaruhi oleh perangkat kita. Ya. Seperti menggunakan kamera, apakah saudara nanti kalau pakai laptop itu nanti kamera yang bawaannya laptop itu bagus. Kalau enggak, saudara bisa tambahkan kamera eksternal melalui port USB yang ada. Tapi kalau kameranya sudah bagus ya enggak masalah. Kalau ingin bisa ngambil gambar eksternal kan enggak mungkin laptop diputar-putar. Ya, nah, berarti saudara harus sambung dengan kamera eksternal. Koneksinya pakai USB. Yang PNP, apa PNP? Plug and play, ndak usah pakai driver yang macam-macam sehingga ketika dicolokkan sudah langsung. Ya, nanti dicoba. Cuman saya lupa mau menunjukkan ke saudara. Apalagi kalau saudara bisa punya kamera yang auto tracking. Apa? Kamera auto tracking. Yang bisa ngunci objek nanti bisa bergerak mengikuti objek, tidak kita puter secara manual. Nah, tidak apa-apa. Sekarang kan harganya banyak yang murah-murah kan? Iyalah, saudara ndak beli bakso seminggu udah bisa beli kok. Iya. Apalagi kalau saudara yang suka nunggu flash sale itu ya. Siapa tahu Rp1 dapat. Iya. Oke. Lo mahasiswa kan katanya begitu ya, suka yang gratisan. Flash sale Rp1 kan juga ada. Oke ya. Oke, audio bagus. Oke, itu tetap bergantung ya, karena ini sistem itu banyak faktor yang menentukan. Oke. Kelemahan. Batasan layar. Kira-kira yang dimaksud apa ini? Penjelasannya apa lebih lanjut? Tadi yang pertama, ayo. Berbagi layar atau share screen-nya. Ayo, share screen lebih mudah pakai Zoom atau pakai Google Meet? Kalau untuk urusan berbagi layar atau share screen lebih mudah pakai Zoom. Realitasnya seperti itu. Nah, yang kedua, presentasi kosong. Apa tadi yang dimaksud itu kira-kira? Di platformnya mahasiswa itu tidak muncul di Oh, kok bisa? Nah, ini yang harus saudara pelajari nanti. Berarti ada prosedur atau langkah yang salah. Tapi ada kemungkinan pula apa? Faktor koneksi internet saudara ndak kuat. Ya, bisa terjadi semacam itu. Oke, yang berikutnya, fitur berbagi layar ya memang ini sama dengan yang di atas tadi ya. Memang salah satu kelemahan atau kekurangan. Kemudian penggunaan layar ini autocorrect option. Nah, ini contoh ya. Harus ngerti juga ya. Kenapa atau mengapa setiap kali saya mengetik layar kok jadi layer?
Itu karena apa? Fitur apa? Namanya auto correct option. Dah, guru PPKN harus ngerti. Tolong perhatikan ini masalah teknis, bukan media tapi karena akan selalu kita temui. Nanti kalau di laptop saudara klik apa? File, kemudian cari option, kemudian cari mana ini ini proving. Fitur auto correct option. Ya. Nah, ini tolong auto correct optionnya ini diklik correct ya, and replace-nya ini dinonaktifkan. Ya. Nah, tujuannya apa? Supaya ketika kita mengetik atau menginputkan tulisan itu tidak diubah secara otomatis. Apalagi ketika setting bahasanya di laptop itu adalah menggunakan bahasa Inggris. Ya. Oke. Dah, ini tampilan peserta terbatas. Oke, ya oke lah, enggak apa-apa. Saudara, nanti kita semakin banyak menggunakan perangkat itu, fitur itu, nanti saudara akan tahu plus minusnya. Karena itu untuk menentukan mana yang saudara pilih platform itu nanti juga akan bergantung berbagai pertimbangan. Dah, sekarang kita masuk ke media pembelajaran daring. Kalau tadi tentang platformnya, sekarang kita medianya. Saudara perhatikan, yang saya klik saya kan tidak harus geser. Belum. Nah, oke. Dah ya. Ini juga harus ngerti. Ini berarti fitur yang kita klik harus yang duplicate. Oke. Ini juga harus saudara maksimalkan, tapi nanti kita bahas. Sebetulnya ini kan sudah ada di pembelajaran kita ketika saudara harus menyusun media pembelajaran berbasis IT ya. Nah, tapi tetap kita harus maksimalkan itu. Nah, kajian kita sudah di platform, sekarang kita masuk di media. Ini yang biasa digunakan. PowerPoint. Nulisnya PowerPoint bagaimana? Nama aslinya P di tengah itu harus ditulis besar. Kalau saudara tulis kecil berarti saudara mengganti nama produk. Karena yang di launching dari Microsoft memang PowerPoint. Ya. Harus benar. Oke. Ini yang paling banyak kita gunakan. Canva, ini yang populer sekarang. Iya. Nah, biasa menggunakan Canva? Oke. Kemudian kalau misalnya dalam pembelajaran daring nanti kita melakukan evaluasi, saudara bisa manfaatkan, bacanya apa ini yang tengah? Quizzes bisa. Ya. Pakai yang lain apa kira-kira? Gform, Google Form ya sudah. Google Form, Gform enggak apa-apa. Itu juga bisa dimaksimalkan. Mengapa? Karena bisa disetting sebagai kuis juga. Saudara bisa menggunakan Woodwall atau fitur-fitur yang lain. Silakan berselancar di search engine tentang bagaimana memilih fitur evaluasi atau penilaian yang menggunakan atau digunakan dalam pembelajaran daring. Makanya kalau sudah begini, saudara, dosen itu hanya menyampaikan clue-cluenya, ya, saudara berselancar. Jangan tiktokan terus. Ya. Iya.
Loh fakta kok iya? Iya. Oke, kuisis sudah. YouTube. Ya. Tapi nanti YouTube itu ya untuk setelah pembelajaran daring nanti kita ada kajian tentang produksi video pembelajaran. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kalau YouTube berarti kita tinggal menggunakan. Kalau kita bisa produksi sendiri video pembelajaran, itu nanti lain ceritanya. Mengapa? Karena itu berarti sudah kita khususkan sesuai dengan desain yang kita rancang. Tugas saudara nanti di akhir ya setelah kita media daring ini kita akan coba pengenalan tentang video pembelajaran. Bagaimana membuat skenario, bagaimana plotting pemain dan sebagainya. Tapi ini nanti adalah tugas satu kelas. Saudara harus membentuk tim produksi. Iya, gak bisa sendirian. Mulai dari siapa penulis naskah, sutradara, ya, kameramen. Nah, editor perlu. Ya, nanti ya. Tapi setidaknya saudara udah dikasih clue dulu. Oke, kita lanjutkan PowerPoint. Kita diskusikan aja, saya tidak menugasi lagi. Plus minusnya kira-kira apa? Materinya lebih Ayo. Beda itu dalam arti bagaimana? Saudara kan sering pakai PowerPoint. Iya. Saudara, ayo tolong perhatikan ya. Ketika kita membuat katakan materi yang akan disampaikan melalui PowerPoint, itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan desain nanti. Ya, desain medianya. Yang kedua adalah desain isi. Isi itu berarti materi yang akan kita tuliskan di media itu. Ya, kalau saudara bikin PowerPoint misalnya dari tugas apa ya langsung ketik aja di situ? Apakah tidak merancang lebih dahulu? Nah, itu berarti saudara harus masukkan desain isi atau materi. Kalau dulu kita namanya ada analisis isi. Materi apa saja yang akan saya sampaikan. Paham ya? Pakai apa kira-kira untuk analisis isi itu, saudara? Paling gampang. Pakai apa? AI lagi kan akhirnya ya. Enggak, apa istilahnya? Yang paling gampang kita gunakan yang namanya mind map. Oh iya. Mengapa dengan mind map? Dengan begitu konstruk berpikir kita, susunan berpikir kita nanti akan bisa tergambarkan secara jelas. Jadi ketika membelajarkan ke siswa tidak tadi bulet, muter-muter. Kalau gurunya aja berpikirnya nggak jelas, gimana siswanya akan bisa jelas? Ya, oke. Yang kedua, yang terkait dengan media tadi, desain dari media itu adalah wajahnya. Apakah hanya sekedar tulisan yang ditempel-tempel atau harus nanti disajikan dengan bagus? Ya, nah, nanti kita cek di optimasi. Ya, nah, oke. Kalau Canva, punya akun Canva? Canva itu menawarkan banyak template desain. Ya. Berbayar gratis?
Waduh. Ada yang gratis. Berbayar. Oke. Kalau memang yang sudah akhirnya saya harus buka lagi yang PPT ini kan, ya. Oke. Pokoknya kalau ada simbol nama di sini, berarti coba diklik, ada nggak? Ada nama orangnya, berarti bayar alias beli ya. Oke. Terus kalau misalnya coba Canva. Gini. Login. Kalau muncul nama di sini berarti oke ya. Mengapa harus berbayar? Fiturnya lebih lengkap. Oke. Oh gitu ya. Itu artinya lebih banyak. Nah, ini contoh kemarin ada tugas dari teman saudara. Petaka, petualangan tangga karir. Nah, untuk bisa membangun atau mengkonstruk semacam ini jelas bukan berbayarnya. Apa yang mau dituliskan itu sudah dirancang terlebih dahulu. Gak bisa tiba-tiba mengalir gitu aja. Profil pengantar, cara bermain. Dah, tidak saya lanjutkan. Ini hanya contoh. Oke. Dah, balik lagi kalau YouTube. Enak gratis ya. Paling iklannya cuma sebentar. Sebetulnya ada fitur remove ad. Ya. Tapi itu sebaiknya tidak digunakan karena kita tidak menghargai orang yang upload YouTube di situ. Kecuali saudara bayar ke YouTube-nya sehingga remove advertising-nya bisa hilang. Oke. Nah, saudara, selanjutnya itu bagaimana kita melakukan analisis kebutuhan untuk pembelajaran daring. Pertama, analisis kondisi lingkungan. Apa itu? Ini faktor utama. Mengapa? Analisis kondisi lingkungan yang kita maksud apa? Ketersediaan sarana prasarana, akses internet, semacam itu tetap harus kita perhitungkan. Saudara nanti ngajarnya di siswa kelas berapa? Ya, tetap harus disesuaikan. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari masing-masing media tadi. Semua ada plus dan minusnya. Oleh karena itu, saudara, semakin banyak saudara menggunakan, saudara akan semakin banyak mengenali karakteristik dari media yang akan kita gunakan. Nah, tahu karakteristiknya, tahu kelebihan, kelemahannya. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya AI tadi. Ya, oke. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Setting. Yang sudah biasa melakukan setting. Ini nanti saya tunjukkan, setelah itu saudara akan praktek dalam kelompok saudara. Harapannya nanti saudara secara individu bisa membuat setting untuk Zoom dan untuk Google Meet. Minggu depan setiap orang harus praktek.
Tidak ada ceritanya guru ngajar masih manggil orang lain untuk minta dibantu. Ya. Apalagi dari PPKN. Ya. Oke. Sekarang kita coba yang pertama ya. Setting untuk Zoom. Nanti kita coba fitur apa yang ada di sana. Dan ini justru yang harus kita kenali. Untuk bisa melakukan setting Zoom, saudara harus login, sign in. Kalau belum pernah punya, saudara harus sign up. Apa itu? Dah sambil jalan, learning by doing. Dah. Ayo laptopnya dibuka, yang bawa laptop tolong. Kalau nanti saya sampaikan instruksi aja, saudara ndak mencoba bekerja malah ndak bisa. Ya. Coba masuk Zoom, login atau sign in. Sekarang saudara bekerja bersama, tapi nanti secara individu harus bisa. Berarti saudara harus punya akun. Kalau saudara berhasil login, nanti saudara akan masuk pada tampilan seperti yang ada di layar. Nah, saya tunggu sampai bisa masuk ke tahap ini. Yang bisa dengan teman, kalau tidak saudara bisa menggunakan HP, tapi apa? Apanya? Bukan, sign in coba. Sudah memiliki akun atau belum? Belum, coba. Ini pakai email biasanya itu, Pak. Iya, enggak apa-apa. Berarti sign up. Ini pakai Google ini, daftarnya pakai ini aja. Nah. Gini lagi, Pak. Ya enggak apa-apa, sudah diisi. Yang belum punya akun Zoom berarti saudara harus sign up ya, mendaftar. Setiap kelompok nanti harus bisa atau berhasil. Sementara begini, nanti yang belum bisa mengajari temannya. Gimana? Oh ini masih ngisi data ini berarti. Ya. Kan perlu dibuat juga. Harus masuk dulu. Nah, ini baru masuk ini nanti. Nah, ini kan tinggal itu jadwalkan ya. Sampai muncul tampilan ini ya, sayang layarnya ini masih apa? Jadwalkan rapat ini ya. Saya perkecil karena layarnya di situ
muncul ini ya, tombol ini ya, schedule meeting. Oh. Nah, ini ya, muncul schedule meeting. Itu artinya saudara sudah berhasil untuk masuk. Yang belum? Kalau itu bahasa Inggris, ini bahasa Inggris. Ya, sama aja. Ini bahasa Inggris, saudara yang settingnya bahasa Indonesia ya. Begitu. Scheduling, oke. Diperbesar tampilannya biar bagus, biar luas. Coba, enggak apa-apa. Itu schedule meeting itu diklik. Nah, itu. Saudara, begini ya. Jadi user interface atau tampilan di Zoom saudara itu bisa jadi di perangkat teman satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Mengapa berbeda-beda? Karena ditentukan oleh sama-sama Zoom-nya. Gennya artinya itu Zoom saudara itu yang dirilis yang versi berapa, yang versi berapa. Itu berpengaruh pada tampilan atau user interface yang muncul di situ. Ada saudara yang pakai Windows 11, ada yang pakai 10, bahkan mungkin ada yang lebih bawah lagi atau lebih lama lagi. Yang pakai Android juga begitu. Android 14 dengan yang sebelumnya beda. Ini Pak, kalau nanti kita kalau kita tingkatkan waktunya. Kalau saudara ada tulisan tingkatkan berarti saudara pakai gratisan. Ya, makanya ada dibatasi. Iya. Kalau enggak ya tetap dijadwalkan, cuma nanti batasan waktu 40 menit berhenti. Ada yang belum berhasil? Belum, Pak. Oh, masih daftar, enggak apa-apa. OTP. Ya. OTP, one time password. Sudah berhasil semua? Oke, kita tunggu ya. Mesin sudah? Ya. Apa? Umurnya berapa? Verify your age. Tanya berapa umurnya? 25. Kok bisa, Pak? Berarti ya tanda tahun lahir. Ya, berapa? Tahun 2004, 2004. Oh, arek. Iya, iya. Ya. Saudara, itu berbeda-beda itu yang namanya perbedaan user interface ya. Jadi bagaimana interaksi dengan pengguna itu ditentukan oleh versi Zoom yang dirilis. HP-nya saudara Android berapa? Android 13. Wow, 15 itu berarti baru. 13. Itu nanti yang menyebabkan tampilannya menjadi berbeda. Oke, yang kelompok utara, kelompok 2 sudah, yang selatan yang belum bisa Belum, Pak. login, belum. Masih muter, Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah, oke. Sampai muncul ini ya. Jadwalkan rapat, schedule meeting.
Apa? Kendala apa, Mesin? Masih lemot. Pak, nggak bisa. Masuk. Emailnya, Pak. Loh ya, emailnya tadi sama passwordnya yang ketika mendaftar. Ini. Ya. Sapi lucu gak sih? Ya, ini nih biar muncul di gambar ini, diklik. Lo lain gitu loh. Sapi lucu, Bang. Sapi lucu. Ada huruf besar enggak? Ada. Ini, Pak. Oke. Dah. Ini lagi, Pak. Nah, Loh, Oke. sama Pak, aku juga kayak gitu, Pak. Nanti lihat. Loh, Pak. ya wes, tadi udah diisi. Belum. Oh, belum diisi ya mesti diminta. Itu data kok. Nomor kemudiannya apa? Saya tunggu maksimal 2 menit, yang belum berhasil nanti gabung dengan teman yang sudah berhasil. Iya. Mak ini kembali pertama yang pertama. Nah, cari nggak kali. Gini Pak. Loh gini kok. Daftar Dap- gratis ya, Pak? Iya, heeh. Gratis Yun. Gak bisa. Pak, ini masih loading. Cok dikudu rek. Tak sopan rek. Gak usah sepas. Untuk setting Zoom sekarang kita lakukan. Yang belum berhasil sign in atau login atau masuk, tolong gabung dengan temannya. Kalau enggak nanti waktu kuliah kita habis. Ya. Saudara nanti bisa berbagi dengan teman yang sudah berhasil. Oke ya. Yang harus diinputkan pertama tolong dicek. Karena kita nanti seorang guru, maka profil kita harus benar. Tolong dicek di atas pojok kanan. Profil diklik. Nama di rename, foto diisi yang baik. Pose yang baik, gambar yang baik. Itu di kanan atas itu ada gambar. Nah, coba diklik. Saya tunjukkan, sayang enggak kelihatan ya, layar kita di sini terbatas ya. Dah. Coba di tempat saya ini sudah ada foto saya seperti ini. Ya. Nah, ini ada di profil kita ya. Ini tolong diperhatikan, foto kalau mau diganti foto ya diklik pada fotonya. Insert picture. Ya, inputkan gambar saudara, gambar yang benar. Ya. Dan seterusnya. Nama saudara tolong diklik di sini nanti. Nama-nama yang benar. Karena kita nanti sebagai guru kalau tampil kemudian identitasnya nggak bagus kan juga nggak bagus. Walaupun nanti ketika kita sudah masuk room ya, itu bisa rename, tapi kan karena kita yang membuka, yang mengawali ya harus dari awal sudah benar. Dah, ini saya tutup saja, saya ganti.
Oke, langkah yang pertama setting ya tadi ya. Untuk setting untuk profil, sekarang kita men-setting jadwal pembelajaran kita. Berarti kita pakai tombol apa? Schedule meeting. Yang bahasa Indonesia apa tulisannya? Jadwalkan rapat. Mengapa rapat? Karena sebetulnya Zoom itu adalah platform untuk conference, untuk rapat. Ya. Oke. Topik DC. Saudara mengajar materi apa? Ketik. Ya PPKN-nya itu apa? PPKN kan luas sekali nanti. Pancasila sebagai dasar negara. Ya wes DC itu. Tolong diperhatikan. Di awal kita kan sudah membagi topik toh. Ya. Bukankah untuk media yang konvensional berbasis IT saudara harus konsisten dengan itu? Topiknya tetap yang itu, ya. Nah, oke, balik lagi. Wes, ambil topik tentang apa? Sesuai dengan hasil plotting kemarin. Nah, kalau sudah topik atau ya nama rapat kita, tapi di sini topik pembelajaran, misalnya saya kasih contoh di sini. Kalau misalnya yang saya ambil muatan konstitusi atau isi konstitusi. Nah, when, kapan, saudara klik pada penanggalannya di sini ada simbol di sini. Klik, pilih. Saya jadwalkan misalnya untuk Selasa depan, berarti tanggal 13. Kemudian milih waktu AM PM. Kalau jam 10 pagi itu masih dalam durasi AM atau PM? Jam 10 pagi. AM apa PM? Oh, mulah malih. Coba rentang antara 00 malam itu sampai 12 siang itu rentang untuk AM. Ya. Kalau nanti setelah jam 12 siang ya misalnya jam 4, kalau kita tulis 16, kalau saudara klik di sini PM berarti 4. Ayo, jangan salah setting. Oke ya, misalnya saya jadwalkan tanggal 13 pukul berapa? 10. Ya, klik AM. Berarti jam 10 pagi. Sudah. Sekarang untuk passwordnya, saudara. Karena saya coba setting untuk konstitusi ya, konstitusi. Saudara terserah saudara. Yang lebih mudah dihafal. Sudah? Kalau sudah di save. Nah, sudah terjadwal kita akan memberikan materi kalau di saya muatan konstitusi. Nah, supaya nanti jadwal ini bisa saudara share dan ini akan mengingatkan saudara, maka tautkan dengan apa? Yang biasa apa? Google Calendar. Itu akan bisa memberi notif peringatan ke kita bahwa hari, tanggal, jam kita punya aktivitas ini. Dan itu nanti akan terkoneksi ke HP saudara.
Nah, caranya bagaimana? Tolong perhatikan depan. Ini saya tautkan ke Google Calendar saya. Klik. Maka akan diminta akun mana Google Calendar itu tertaut. Saya pakai yang akun Unipa SBY ini. Nah, nanti akan minta akses, maka saya klik lanjut. Terlihat ya di layar ya. Lanjutkan. Nah, saudara, kalau sudah nanti akan muncul ya dialog. Halaman untuk dialog. Apa ini? Judul kita muatan konstitusi. Kapan dilakukan? Ini di bawah ya. Maka ini akan saya ganti. Tolong diperhatikan. Terlihat yang bawah ini? Supaya saya tidak ketik ulang, saya tinggal copy saja yang atas. Saya beri tambahan perkuliahan materi muatan konstitusi. Ditambahkan kapan dilakukan? Ya, tanggal 13 Mei 2025 pukul 10 WIB. Nah, tolong diperhatikan ID meeting ID-nya dengan password-nya kan sudah otomatis ya. Nah, ini yang bawah kita hilangkan saja. Berarti di blok, di delete. Nah, ini nanti kita copy, kita share ke WA group bisa. Tapi sebelum itu harus kita simpan. Setelah kita simpan, itu maka akan muncul di Google Calendar kita. Tinggal nanti saya klik WA. PJMK-nya konstitusi siapa? Sudah ada di grup saya belum ini? Siapa panggilannya? Ini ya, teori hukum konstitusi. Saya tinggal klik ini. Wah, kok lama? Nah, kalau ini internetnya berarti. Oh, sudah. Tinggal paste. Loh, kok hanya ini? Sorry. Oh, internetnya kayaknya. Ya. Ini kan sudah di Google Calendar ini tadi. Oh, ini berarti gagal saudara tadi ya. Ini tidak tersimpan kok. Ya, kita coba ulang ya. Muatan ini hilang ya, saya inputkan tadi. Tolong diperhatikan dulu ya, nanti biar bisa mengerjakan. Tanggal apa tadi? 13 Mei 2025 pukul 10 WIB. Tadi kita kan sudah sampai langkah menghapus dan menyimpan ya. Dah. Disimpan.
Kalau belum muncul di sini berarti masih gagal. Ini masih event shape ini, ya. Salah satu kendala kita di pembelajaran daring adalah jika akses internet tidak bersahabat. Oke ya. Nah, kita cek mau tersimpan apa enggak tadi. Kalau saya klik begini, ini ya, oh langsung muncul di sini kan, ya. Ini yang kita share di grup WA. Mahasiswa ngekliknya dari sini atau siswa nanti ini. Nah, ya bisa ya. Tapi ayo tolong diperhatikan. Sebagai penyelenggara rapat, mana? Oh ini baru muncul aksesnya agak ya. Nah ini kalau tadi diklik sebagai penyelenggara rapat, maka bentar. Semoga sudah tersimpan. Nah ini tolong diperhatikan. Sudah berhasil menyimpan kan tadi? Nah, jadi apa yang kita jadwalkan sudah muncul. Kapan kita memulainya? Ya berarti sebagai penyelenggara berarti kita harus mulai lebih awal. Tapi kalau kita ingin menguji cobanya, saudara tinggal klik tombol start. Didekatkan, coba kursornya saudara dekatkan di sini akan muncul pop up start. Ini kita bisa uji coba. Yang di grup tadi bisa di-share ke teman yang lain oleh PJMK. Yang kelompok ini dapat link belum? Sudah? Nah, oke ya. Sebagai penyelenggara saya akan membuka atau memulai. Nah, silakan salah satu masuk nanti biar terlihat. Flavintus, sudah masuk kan? Oke. Marcella, tidak apa-apa kita praktekkan karena saya harus mengenalkan fitur ini kepada saudara. Tolong perhatikan, ini kan foto profil saya tadi, ya, ya. Seandainya foto profilnya guru pas posenya nggak jelas gimana? Kan nanti malu sama mahasiswa kita atau siswa kita ya. Oke, kalau saya menggunakan kamera yang ada di sini berarti nanti saya kan harus duduk di sini terus, ya. Nah, tapi kalau menggunakan kamera eksternal itu nanti bisa kita atur. Supaya saya tidak terlalu dekat dengan laptop terus, saya harus menggunakan apa? Clip on, ditempel di sini, ya. Nah, gambarnya begini, kenapa? Berarti kita harus mengatur di video, ya. Background effect, ya.
Kalau kita tidak punya green screen, layar yang katakan hijau atau yang polos, maka kita pilih yang tidak pakai background ini aja ya. Nah, karena saya menggunakan clip on, maka pilihannya agar audio saya clip on saya pilih yang ini. Ya. Karena kalau saya pilih yang sinaptik, ini nanti yang digunakan adalah mikrofon yang ada di laptop. Ya. Oke, saya pilih yang ini sudah audio USB 1, sudah. Oh, JBL-nya juga ikut karena saya pakai speaker JBL. Coba. Saudara ada yang oh, masuk kan? Ya. Mengapa suaranya seperti ini? Karena suara ini masuk melalui atau diantaranya dengan internet. Nah, kalau saya pakai speaker, ya. Nah, seorang guru harus bisa men-setting ini. Ya. Nah, kalau pakai clip on ini saudara, saya misalnya agak jalan agak jauh, aman. Apalagi kalau nanti sudah ada kamera yang auto tracking, saudara kemanapun kameranya akan mengikut. Gak usah beli bakso sebulan dapat. Ya, enggak lah. Oke, berarti setting dengan Zoom asumsinya dianggap sudah bisa ya. Sekarang saudara praktek di kelompok saudara masing-masing. Nanti coba tampil YouTube. Sorry, saya tambahkan dulu sebelum menugasi ke saudara. Ada pengenalan fitur yang harus ditambah. Ya, apa? Share screen. Daya, tahu ya? Oke. Ada pembagian otoritas atau kewenangan. Diklik di sebelahnya. Tolong diperhatikan. One participant can share at a time. Yang bisa share materi hanya satu orang. Siapa yang menentukan? Host. Kalau multiple berarti nanti dari saudara tiba-tiba bisa tampil, semua yang bisa akses berarti bisa share screen. Nah, inilah biasanya kadang kalau kita ngikut rapat atau conference atau mungkin kuliah, guru tidak men-set atau pembelajaran di kelas guru tidak men-setting ini, tiba-tiba ada yang coba-coba muncul gambar. Itu ya. Nah, ini kalau yang men-setting adalah kita. Settingnya dari kita, kemudian yang memulai rapat adalah kita. Bagaimana kalau yang men-setting Zoom itu dari akunnya orang lain? Ayo. Kadang kan dibikin ya. Bagaimana kita supaya bisa mengendalikan Zoom ini? Bahwa Zoom itu bisa kita sesuai dengan yang kita kehendaki. Karena kalau kita masuk, kita nanti statusnya hanya partisipan, peserta. Satu kunci yang harus dilakukan, saudara harus minta ke orang yang membuat setting tadi untuk klaim host. Apa klaim host? Mengklaim sebagai host. Itu nanti dalam bentuk angka kayak OTP tadi. Supaya apa?
kita bisa mengatur Zoom yang kita pakai. Karena kalau yang membuat orang lain kita masuk, status kita adalah partisipan. Kalau orang yang setting itu memberi otoritas atau kewenangan, kita mungkin menjadikan kita sebagai host. Tapi kalau orangnya hanya membuatkan, tidak masuk, kita tidak bisa. Maka kita minta yang namanya klaim host. Nah, nanti dipraktik. Sekarang tugas saudara adalah tiap kelompok setting Zoom. Nanti dipraktekkan. Ya. Oke, saya tutup dulu. Oke, silahkan bekerja. Untuk setting ini butuh berapa menit? 10 menit cukup ya? Nanti dengar alarm berhenti. Asumsinya setting sudah selesai. Topiknya apa, waktunya apa, passwordnya apa, meeting ID dan password dibagikan. Apa nih? Loh enggak, kan tetap bisa kalau pengen cek dalamnya lewat fasilitas edit ini. Atau nanti saudara kan bisa meeting ID sama yang di kan. Nah, itu kan muncul ya. Ya, coba di depan passwordnya apa ya, ID-nya ini ya. Saudara sambil setting itu fiturnya dikenali, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Iya, Pak. Langsung simpan aja. Iya, kalau simpan. Itu bisa dikopikan, tapi harus disertai apa? Passwordnya tadi. Minum saya tadi mana? Itu ya. Aku tadi di bawah. Sampai jebuk lianya rek. Minum. Oh ada.
satu aja. Tadi jam berapa kita mulai? Tengah 8 itu kan ya, jam 8 kurang seperempat jam. Sekarang jam 10. Wis 2 jam. Nggak kerasa. Iya. Setengah jam Bapak. Eh? Sudah 1,5 jam. Iya. Akan selesai jam. Oh iya, ya wis habis ini. Sudah berhasil setting ya? Oke, kelompok 1 oke? Oke, udah. Karena yang namanya akses. Oke, untuk perkuliahan kita hari ini akan kita tampilkan hasil setting dari kelompok 1. Oke ya? Nanti tolong sambil kita demokan, kita peragakan, nanti yang tidak mengerti bisa ditanyakan ke yang menyajikan di kelompok 1. Oke? Oke, silakan ditampilkan kelompok 1. Enggak di sini. Oke, sekarang tolong di-share meeting ID dan password. Sudah? Sudah, Mas? Bapak. Coba kalau ini misalnya meeting, ditutup dulu. Diakhiri, pojok kanan bawah. End meeting. Klik. End meeting for all. Klik. Dah. Ditutup. Saudara kembali ke setting awal yang mengundang tadi. Klik. Ya. Klik. Nah, ayo tolong kelompok 2 perhatikan ya. Hasil setting kelompok 1 kalau kita memulai berarti settingnya bahasa Inggris start. Ya. Yang dibagikan adalah passwordnya apa tadi? Tolong diklik show Savio. Ya. Kalau saudara ingin membagikan supaya klik langsung HTTPS, nah itu yang dibagikan. Itu namanya URL. Apa itu URL? Oke? Oke. Yuk. Oh begitu. Oke. Sudah? Nah, dimaksimalkan. Oke? Kita asumsikan hari ini satu kelompok sudah bisa men-setting. Ya, kelompok 2 belum karena mungkin gangguan sinyal. Berarti setelah perkuliahan ini tolong nanti kelompok 1 punya kewajiban untuk berbagi dengan teman dari kelompok 2. Ya, oke gitu ya? Oke. Untuk yang setting Google Meet nanti kita akan lanjutkan ya. Nanti tapi begini, yang namanya algoritma, pola atau urutannya kurang lebih sama. Ya. Oke. Saya tambahkan sedikit sebagai penutup, saudara. Waktu kita sudah selesai ya. Sebagai penutup dari tampilan materi kita setelah setting, terakhir adalah optimasi.
Di dalam media yang saudara tampilkan nanti harus apa? Dioptimalkan. PPT itu hanya jangan apa? Maju mundur. Ya. Harus ada link, insertkan image, gambar, insertkan audio, insertkan video, link. Contoh link bagaimana? Ketika saya mengajak saudara, misalnya ini, kalau link setting saya klik link URL-nya ini tadi, Zoom saya klik, langsung menuju ke Zoom. Ya. Yang jelas butuh jam terbang. Saudara harus berlatih. Oke, begitu ya? Oke. Saya pikir perkuliahan kita hari ini cukup, saudara. Kemudian satu lagi yang saya ingatkan, kelompok 1 punya kewajiban untuk sharing kepada teman kelompok 2. Kembali kursi ke posisi awal. Sudah kembali ke posisi awal? Oke. Nah, lagu tidak saya munculkan. Oke, saudara, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga kita nanti bisa bertemu untuk pembelajaran di minggu yang akan datang. Ingat, materi kita melanjutkan hasil pertemuan hari ini, yaitu apa? Praktek pembelajaran daring. Untuk itu saudara harus kolaborasi dengan teman-teman. Yang nggak ngerti tanya, yang ngerti jangan pelit. Ya, itu ya. Terakhir, kalau nggak bisa tanya Mbah Google saja. Oke, banyak tutorial yang bisa kita dapatkan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.